Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana isi buklet ya. Buklet LPDP reguler di tahun 2022. Buklet ini nantinya akan berisi ya tentang bagaimana persyaratan-persyaratan LPDP pada tahun 2022 ini, teman-teman. Mungkin ya tidak beda jauh dengan tahun 2021 kemarin. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Jadi untuk program umum beasiswa reguler ya. Jadi beasiswa reguler ini merupakan beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, teman-teman, untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Jadi persiapkan dirimu menjadi bagian dari SDM unggul untuk Indonesia maju. Jadi ini adalah halaman sampulnya. Jadi LPDP tahun 2022 ya, satu dekade berkontribusi memberi makna untuk negeri. Jadi www.lpdp.kemenkeu.go.id. Ya, ini tentang LPDP, teman-teman, bagaimana LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional ya masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. LPDP di sini menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia dan mendukung program beasiswa lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, selanjutnya apa itu beasiswa reguler ya? Beasiswa reguler di sini merupakan beasiswa jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh LPDP. Nah, seperti apa skema beasiswa reguler? Ya, yang pertama itu beasiswa reguler diberikan untuk jenjang pendidikan. Yang pertama magister, program satu gelar atau single degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan ya. Jadi sekitaran 2 tahun, teman-teman. Kemudian uh, bagian B itu program doktor ya, program satu gelar single degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 48 bulan. Jadi sekitar 4 tahun ya. Jadi durasi pendanaan program magister psikologi profesi dapat melebihi 24 bulan disesuaikan dengan masa studi yang dicantumkan dalam kurikulum program studi. Yang ketiga, durasi pendanaan studi sebagaimana dimaksud tidak termasuk martikulasi bahasa. Pendaftaran BPI reguler yang telah mempunyai dan mengunggah LOA unconditional ya wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri dengan LOA unconditional tersebut dan masuk daftar perguruan tinggi LPDP. Yang kelima, pendaftar BPI reguler yang belum memiliki LOA unconditional wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam pendaftaran perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama atau sejenis atau serumpun. Apa saja komponen biaya yang diberikan oleh LPDP? Yaitu yang pertama biaya pendidikan, yang dimana ada biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, biaya penelitian tesis atau disertasi, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya pendukungnya yaitu ada biaya transportasi, aplikasi visa ya, kemudian asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat ya jika diperlukan, kemudian tunjangan keluarga khusus dokter ya. Apa saja persyaratan umum pendaftaran beasiswa reguler? Ya, persyaratan umum beasiswa reguler sebagai berikut, di mana harus berwarga negara Indonesia, teman-teman. Kemudian telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana ya untuk beasiswa magister. Kemudian program magister S2 untuk beasiswa doktor atau diploma 4 atau sarjana langsung doktor. Jadi bagi pendaftar dari diploma 4 atau sarjana langsung doktor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya lagi yang langsung dokter, teman-teman. Jadi memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar
program beasiswa doktor atau S3. Yang ketiga, pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak disingkan, ya, mendaftar pada program beasiswa magister, dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor tidak disingkan mendaftar pada program beasiswa doktor. Jadi tidak disingkan lagi ya teman-teman ketika kita sudah selesai jenjang S2 kita atau jenjang doktor kita. Kemudian bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui laman ini teman-teman ya. Laman ini ya. Kemudian sedang menempuh studi ongoing ya, program magister untuk tujuan program magister ataupun doktor untuk tujuan program doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Jadi LPDP itu tidak menerima ya teman-teman yang sedang ongoing ya. Kemudian tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding ya, selama menjadi penerima beasiswa LPDP. Kemudian yang ketujuh, pendaftar yang melampirkan LOA unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersama dengan LOA unconditional. Kemudian memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP ya teman-teman. Jadi jangan memilih perguruan tinggi yang tidak bekerja sama dengan LPDP. Jadi kita harus membaca dulu buklet teman-teman, di mana apa saja jurusan-jurusan yang bekerja sama dengan LPDP dengan perguruan tinggi. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, ya, tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut, yaitu kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kemudian kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, dan kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi atau kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Kemudian bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran dengan format pernyataan poin-poin terlampir ya. Kemudian mengisi profil diri pada formulir pendaftaran ya secara online ya teman-teman. Kemudian menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini sepertinya berupa esai teman-teman ya. Kita tulis dan nantinya ada batasan kata ketentuan dari LPDP. Kemudian menulis proposal penelitian bagi pendaftar program doktor. Jadi harus ada proposal penelitian bagi program doktor ya teman-teman ya. Kemudian menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah yang ada. Ya, jika ada riwayat atau tautan publikasi yang kita sudah lakukan, bisa ditulis ya teman-teman. Apa saja persyaratan khusus pendaftaran beasiswa reguler? Jadi ini adalah persyaratan khususnya. Ya, di mana yang pertama itu memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada tanggal 31 Desember di tahun pendaftaran, yaitu pendaftar jenjang pendidikan magister berusia paling tinggi 35 tahun. Kemudian pendaftar jenjang pendidikan doktor berusia paling tinggi 40 tahun dan melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi ya. Ya, jadi ini harus ada rekomendasi, misalkan kalau yang bekerja di kantoran ya mungkin ada rekomendasi dari pimpinan, misalkan guru ya rekomendasi dari kepala dinas atau kepala sekolah ya. Kalau dosen ya mungkin guru besar atau ke pejabat-pejabat yang ada di kampus ya, bisa diminta rekomendasinya. Kemudian bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit ya, poin-poin terlampir ya. Kemudian
mengunggah dokumen Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pendaftar jenjang magister wajib memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya. Nah, ini teman-teman, ya sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0 atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Selanjutnya, pendaftar jenjang doktor wajib memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25. Jadi dokter itu lebih tinggi lagi ya, 3,25 pada skala 4,0 atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir. Kemudian khusus untuk pendaftar jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Yang kelima adalah bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui laman ini teman-teman. Kemudian mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS ya, PTE akademik atau IELTS ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pendaftar program magister dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris, TOEFL, ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE akademik 50 atau IELTS 6,0. Nah, pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris, TOEFL IBT 80, PTE akademik 58 atau IELTS 6,5. Nah, kemudian pendaftaran program doktor dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya itu TOEFL ITP-nya itu 530 teman-teman ya. Jadi sedikit lebih tinggi dari magister. Kemudian TOEFL IBT 70, PTE akademik ya 50 atau IELTS-nya 6,0. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Ya, jadi melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidangi pembinaan atau pengembangan SDM pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah bagi pendaftar yang berstatus CPNS atau PNS, atau sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU bagi pendaftar yang berstatus anggota TNI, atau sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi sumber daya manusia pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus anggota Polri, teman-teman. Apa saja pelanggaran dan sanksi yang diberikan oleh LPDP ya? Jadi pendaftar yang melakukan kecurangan selama tahapan pendaftaran dan atau seleksi beasiswa dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan dan persyaratan seleksi ya. Kemudian pendaftar yang melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi akan digugurkan teman-teman dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kemudian apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa di kemudian hari ini diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi pernyataan yang disampaikan pada surat pernyataan, calon penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai calon penerima beasiswa dan pemblokiran pada program LPDP di masa yang akan datang ya. Jadi di sini ada blacklist ya teman-teman, ketika kita diketahui ya melakukan pelanggaran ya. Kemudian apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi persyarat pernyataan yang disampaikan pada surat pernyataan, penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa. Nah, jadi pengambilan seluruh dana beasiswa yang telah diterima dan
pemblokiran pada program LPDP di masa yang akan datang, teman-teman. Bagaimana dengan ketentuan pengabdian yang ditetapkan LPDP? Jadi penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi ya, sesuai dengan ketentuan LPDP. Kemudian kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Ya, jadi 2 tambah 1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Jadi mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi ini situsnya, teman-teman, https://beasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id, melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Kemudian pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Kemudian apa saja proses seleksi beasiswa reguler? Jadi proses beasiswa reguler tersebut jadi sebagai berikut ya. Jadi seleksi ada yang namanya seleksi administrasi ya. Kemudian ada seleksi bakat skolastik ya, kemudian ada seleksi substansi, teman-teman. Jadi di video sebelumnya ya saya sudah menjelaskan waktu pelaksanaan seleksi ketiga seleksi ini, teman-teman. Kemudian catatan bagi pendaftar program beasiswa reguler yang mengunggah LOA unconditional dan telah diakui LPDP pada seleksi administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi substansi tanpa mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi bagaimana dengan proses seleksi beasiswa tahun 2022? Jadi proses seleksi akan dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 ya. COVID-19. Jadi proses seleksi dapat dilakukan secara daring atau luring atau gabungan daring dan luring. Jadi hybrid ya, teman-teman. Menyesuaikan kebijakan pemerintah tersebut sehingga pada aplikasi pendaftaran pendaftar harus memilih kota atau lokasi seleksi yang disediakan oleh LPDP. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika nantinya seleksi akan dilakukan secara luring atau hybrid, teman-teman. Catatannya di sini, jadi perkuliahan paling cepat seleksi beasiswa tahap 1 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat bulan Agustus 2022, kemudian seleksi beasiswa tahap 2 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat di Januari 2023. Jadi LOA kondisional adalah surat resmi dari perguruan tinggi, official admission, yang menyatakan bahwa seorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dengan tanpa persyaratan, kecuali persyaratan sponsor pendanaan, dokumen fisik ijazah dan transkrip nilai jenjang studi sebelumnya, dan atau persyaratan tambahan yang tidak berisiko mengubah status diterimanya orang tersebut sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju, serta memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta durasi studi, lama studi, permulaan studi, dan atau akhir studi. Jadi LOA kondisional itu yang diunggah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi kriterianya yaitu perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihannya pada aplikasi pendaftaran. Kemudian jadi intake studi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat yang diizinkan. Kemudian jika intake perkuliahan yang tercantum pada LOA kondisional yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka wajib melampirkan surat defer, teman-teman ya, penundaan dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOA. Kemudian jika pendaftar mengunggah LOA kondisional yang tidak sesuai ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria. Ini dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa, teman-teman. Yang pertama itu adalah biodata diri ya. Jadi secara online, teman-teman ya. Ini secara online ya, diisi ya, langsung diisi.
kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, ini kita mengunggah dokumennya teman-teman. Kemudian scan ijazah S1 atau S2 asli atau legalisir atau SKL surat keterangan lulus. Ya, jadi di dokumennya itu diunggah, kemudian scan transkrip nilai S1 atau S2, bukan transkrip profesi. Ya, bukan transkrip profesi. Jadi transkrip nilai S1 S2 teman-teman. Unggah dokumen. Kemudian dokumen penyetaraan ijazah atau konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui laman ini teman-teman. Ya, bagi lulusan luar negeri. Jadi diunggah dokumennya teman-teman. Kemudian sertifikat bahasa asing yang berlaku, yang dipersyaratkan dan masih berlaku asli ya. Ya, kemudian letter of acceptance ya, jadi LOE-nya teman-teman, LOE-nya yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih. Kemudian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, kemudian surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit ya, poin-poin terlampir. Jadi ini ada terlampir teman-teman di bawah ya, di booklet. Kemudian surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 setara yang membidangi SDM khusus pendaftar yang berprofesi sebagai PNS, TNI atau Polri. Kemudian profil diri pada formulir pendaftaran online ya. Jadi ini secara online diisi teman-teman ya. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi ini diisi secara online ya. Ini sepertinya berupa esai teman-teman ya. Esai dan ada batasan katanya ya. Nah, kemudian proposal penelitian atau khusus doktor ya. Kemudian catatan penting ya, dokumen surat rekomendasi dan surat usulan khusus pendaftaran profesi sebagai PNS, TNI atau Polri harus dibuat atau diterbitkan pada tahun 2022. Jadi ini tidak bisa diterbitkan di 2021 teman-teman ya. Jadi harus tahun 2022. Jadi ini adalah lampirannya ya. Ini nanti dokumen yang harus dilengkapi. Jadi ini contoh format surat rekomendasi teman-teman ya. Ini contoh format surat rekomendasinya, kemudian poin-poin pernyataan pada aplikasi pendaftaran disetujui saat akan melakukan submit ya. Jadi ini ada poin-poinnya, mungkin nanti bisa dibaca teman-teman ya. Ini ada contoh sertifikat bahasa TOEFL ITB ya teman-teman ya. Saya perkecil lagi. Jadi ini contoh sertifikat ya, dan diakui oleh LPDP. Kemudian ya ini juga ya bagiannya. Nah, ini contoh sertifikat bahasa ya, PTI Academy ya. Ini bisa dilihat nanti di booklet ya. Kemudian IELTS-nya ini teman-teman ya. Kemudian TOEFL IBT-nya ini ya. Jadi salah satunya saja teman-teman ya, sesuai dengan persyaratan. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.